Halo, balik lagi sama gue, masih di channel gue juga. Alright, seperti yang di video Aquascape yang sebelumnya, yang nomor 1, gue di sana bilang gue mau rescape salah satu tank gue gitu ya. Nah, hari ini jadi gue memutuskan untuk merescape, yaitu yang Shrek, yang tank gue yang terlalu rimbun gitu. Bukan yang ini ya, yang di bawah sini nih, mungkin nggak kelihatan. Tapi ini airnya udah gue keluarin. Tinggal hardscape, batu-batu dan kayu-kayunya ini masih di dalam ya, tanamannya juga masih di dalam, mau gue cabut-cabutin dulu. Hari ini langsung aja kita mari merescape. Temanya sih masih natural-naturalan aja, karena gue mau tanemin tanaman-tanaman yang lebih ke hijau-hijau gitu. Kalau Michelle ini campuran hijau dan merah, nih Michelle si mini cello ya, si ceper. Kalau Shrek memang gue mau bikin warnanya tuh lebih dominan, sangat dominan warna hijau. Jadi gue banyak pakai daun-daun hijau biasa lah ya, nggak yang aneh-aneh, nggak yang merah-merah, nggak yang daun-daun eksotik dan langka gitu. Nah sekarang ini gue tinggal ngeluarin hardscape, batu-batu dan kayu-kayu mau gue keluarin dulu. Lalu tanaman yang udah nancep di tank lama ini mau gue cabut-cabutin dulu. Lalu substratnya kayak pasir, lalu soilnya mau gue keluarin juga, tapi kita akan pakai soil yang sudah sebelumnya dipakai di Shrek ya, di tank gue yang satu ini. Jadi supaya cyclingnya lebih cepat. Jadi ini kan bakteri, lalu pupuk segala macam ini udah kecampur di sini ya, udah oke gitu. Jadi tinggal gue tambahin soil baru sedikit doang sebagai lapisan atasnya. Jadi oke, let's go. Mari kita bongkar dan kita tanam lagi. Let's go. Oke, jadi ini udah gue siapin ya. Jadi tadi itu udah gue bongkar, lalu soilnya udah gue pisahin. Soil tuh substrat kayak tanahnya gitu-gitu yang bekas Shrek yang sebelumnya. Ini udah gue keluarin, udah gue bersihin akuariumnya. Sekarang kita mau nanam lagi seperti yang kalian lihat ya. Ini ada tanknya, 50 cm panjangnya, 30 cm lebar dan 30 cm tingginya. Ini ada hardscape-nya batu dan kayu. Ini sebenarnya juga bekas ya, bekas yang si Shrek gitu. Cuman batunya gue tambahin sedikit baru. Tapi batu yang sama ini batu turli lokal ya. Tapi ini kayunya kayaknya nggak gue pakai karena gue bosen aja ngeliatnya. Dan kayu ini terlalu besar jadi menghalangi cahaya lampu gitu. Jadi ada beberapa tanaman yang nggak kena cahaya kurang gitu karena kehalang sama kayu yang gede banget ini. Jadi kayaknya gue akan banyak mainin batu, lalu ada kayu yang kecil juga sih sebenarnya. Tapi gue belum yakin mau dipakai apa enggak yang batang pendeknya ini. Lalu di sini ini tanamannya yang tadi udah gue cabut-cabutin dari si Shrek. Lalu ada beberapa tambahan juga tanamannya. Sedikit aja sih hair grass, lalu ada kadaka, fern. Lalu satu lagi gue lupa namanya, tapi ini namanya. Lalu soil ini di bawah, di lantai karena berat dan nggak muat mejanya. Itu soil bekas yang bekas tanahnya si Shrek. Nanti kita pakai lagi buat di sini. Lalu dilapis sama soil yang baru. Gue juga udah beli soil baru. Ya udah, sekarang kita mulai dengan substrate dulu kali ya, supaya kalian bisa lihat nih. Oh ya, mohon maaf ya kalau misalkan angle-nya atau lighting-nya kurang bagus karena ini seadanya aja di kamar gua. Lalu ini dia soil ya, gue baru beli soil. Gue belum pernah pakai merek ini. Ini Master Soil Next for aquatic plants yang super powder. Jadi lebih kecil-kecil dia, bulat-bulatnya kecil-kecil. Biasanya gue soil itu pakainya itu yang merek lokal juga, tapi gue lupa. Nanti gue taruh tulisannya. Lalu kalau Michelle sama TVT itu soilnya pakai Neo ya, Neo Soil. Nyobain yang agak mahalan. Lalu yang Londo tuh pakai soil lokal bawahnya, lalu gue mix pakai EDA Amazonia. TVT juga kayaknya atasnya ada EDA Amazonia juga deh. Ya kayak dicampur-campur aja. Nah tapi yang sekarang gue ngetes mau nyobain lagi yang lain nih. Ini Master Soil. Kita cobain ya. Kita pakai substrat lamanya dulu, baru nanti dilapis pakai soil yang baru.
Ini gue pakai sarung tangan hitam karena kita akan main-main sama substrat. Males megangnya ya, tanah-tanah gitu, kotor nanti. Nah ini lapisan atasnya, gue pakai soil baru ini. Jadi kalau kalian bongkar-bongkar setup lama, kalau menurut gua substratnya itu jangan dibuang, pakai lagi. Kayak itu mempercepat proses cycling di awal ya. Jadi kalian nggak perlu nunggu-nunggu lama-lama gitu, karena nutrisinya juga udah bagus. Lalu bakterinya juga udah bagus juga. Oke, ini kurang lebih bawahnya udah cukup lah ya. Lalu sekarang kita masukin batu-batuan. Hardscape-nya kita pakai yang gede dulu. Tapi gue sebenarnya nggak punya batu yang gede, stoknya kecil-kecil sih sebenarnya ini. Tapi ya kita gunakan aja apa yang ada lah ya. Lalu kalau batu itu cari yang sisinya menarik gitu ya. Misalkan kita atur gini nih di bagian atas ya. Lalu ada batu kecil supaya untuk kita topang biar dia nggak jatuh ya. Jadi dia agak tegak gitu gue maunya. Lalu mungkin nanti kita bisa taruh kayu di sini. Jadi layout klasik segitiga dari belakang ke depan tapi nyerong gitu ya. Jadi ini yang gampang sebetulnya. Ini malah jadinya kayak style Iwagumi ya, batu-batuan semua. Tapi mungkin nanti di akhir gua selipin kayu yang tadi tuh, biar nggak jadi Iwagumi banget. Iwagumi itu kalau gue sukanya kalau mau bikin Iwagumi pakai karpet-karpetan aja ya, tanamannya nggak usah banyak-banyak, pakai hair grass atau Monte Carlo. Menurut gue lebih asik gitu kalau buat Iwagumian. Tapi karena gue nggak banyak tanaman karpetnya, jadi kayaknya gue tambahin unsur kayu sedikit lah gitu supaya nggak pingin, jadi nggak kayak Iwagumi tapi ada kayunya gitu. Iwagumi kan nggak boleh ada kayunya, harus batu aja. Ini gue nggak bisa lihat dari depan, jadi gue nggak tahu nih kayak apa di depan. Nah ini kayunya mungkin gue taruh melintang aja sedikit. Oke, jadi kayaknya kayunya kayak gini aja deh. Kayaknya udah cukup oke nih, gini nih. Ada di atas batu ya. Nah sekarang kita lem, kita sambung di bagian pertemuan kayu dan batu ini di belakang nih. Power glue gitu ya. Nah ini susah nih kalau mepet gini nih. Jadi nanti tisu-tisu yang bekas dilem ini kan kelihatan gitu ya, putih. Nanti kita tutup dengan tanaman, biasanya orang pakai moss. Tapi gue nggak pakai moss, gue pakainya mungkin nanti gue pakai buce palandra. Oke, sudah keisi air sedikit, soil udah basah, tinggal kita tancap-tancap tanaman. Kita mulai dari belakang dulu, yaitu natan ya, tanaman-tanaman rumput tinggi-tinggi kayak ilalang kesukaan gue. Oke, udah selesai. Tadi videonya sengaja biar cepet ya, biar nggak kelamaan gitu pas gue lagi nanemnya. Dan juga ternyata baterai kamera gue juga udah lowbat.
Jadi tadi gua cut, gua tanam-tanam dulu. Sekarang udah kelar, baru gua nyalain lagi kameranya. Masih berkabut ya, biasa kalau baru setup. Belum bening banget airnya. Ini filter udah gue masukin, udah gue sambung lagi gitu, jadi pakai filter kanister yang di belakang. Jadi Shrek ini filternya itu Atman 3337S. Kalau Michelle tuh 3339S, ini pakai 3337S. Ini skimmer juga masih gue pasang seperti biasa, gue buat bersihin minyak-minyak di atas. Ini ada filter internal lagi, ini filter internal murah gitu. Cuman gue pakai untuk gue taruh Puriwan. Puriwan tuh kayak Sicam Purigen atau Vivaria Purity gitu ya. Cuman ini dari One Research. Gue baru nyobain sih, baru coba sekali pakai ini, namanya Puriwan. Kurang lebih sama kayak tadi, sama kayak Purity atau Purigen, tapi ini lebih murah ya. Ini murah banget bahkan. Kalau Sicam Purigen kan itu 190 ribuan, lalu Vivaria Purity itu mungkin 80 ribu gitu ya. Ini Puriwan murah banget segini, cuma 25 ribu kalau gua nggak salah ya, kalau gua nggak lupa gue belinya berapa gitu. Tapi lebih murah lagi lah pokoknya ini. Nah ini gue masukin di filter internal ini sekedar buat sampai bening aja. Nanti kalau udah bening mungkin kalau gue pakai Purity-nya Vivaria sih biasanya 2 hari ya, 2 hari atau 3 hari lah maksimal tuh udah bening air. Nah ini gue nggak tahu, mungkin ya 2-3 hari juga kali. Lalu ini tanamannya udah semua. Ini pakai hair grass ya, hair grass Jepang nih. Hairgrass Jepang nih udah gue tanam. Valesneria Nathan semua ada di belakang. Sengaja yang sebelah sini gue kosongin nih. Ada space kosong gitu ya, ada jeda antara tanaman terakhir ke kaca. Jadi ada tanah kosong gitu. Itu karena gue naro inflow filter di situ. Jadi belajar dari pengalaman-pengalaman gue, kalau lo naronya penuh, lalu lo mau naro filter di belakang atau inflow di belakang, nanti tanaman tuh suka keisep gitu ke dalam filter, ke dalam inflow-nya itu, ke dalam selangnya. Lalu ini ada tanaman Ludwigia, pendek di belakang tuh sama Rotala sedikit, itu gue ambil dari Michelle. Punyanya Michelle kan udah panjang-panjang ya, gue potong lalu gue tanam-tanam sini sedikit. Lalu nih tanaman ini yang gue lupa namanya itu, ternyata namanya, bentar gue buka contekan dulu. Soalnya nama-nama Latinnya tuh susah gitu. Nama tanamannya tuh Tonina fluviatilis. Ya, Tonina fluviatilis. Nah, ini gue baru pertama kali juga pakai. Gue tertarik karena ngeliat fotonya di tanaman airnya tuh bagus. Jadi gue pengen cobain pakai dia. Ini udah gue tanam, gue bagi 2 grup ya. Satu di sini biar lebih beragam aja. Lalu ini gue taruh frogbit di atas. Frogbit ini tanaman-tanaman apung apapun itu ya, kayak redroot, frogbit, eceng gondok gitu. Itu tuh biasanya untuk awal setup selalu gue taruh agak banyakan gitu untuk ngebantu mempercepat ngebalancein air gitu, ngebersihin air lah dari kadar amonia, nitrat, nitrit. Itu tanaman apung tuh berguna banget. Kebetulan gue punya banyak frogbit yang gue bagi-bagi ke semua akuarium gue, tank gue, jadi ya gue pakai juga di sini. Nanti biasanya kalau air udah bening, terus ya gue lihat tanaman tuh tumbuhnya udah mulai bagus gitu ya. Berarti udah mulai sehat gitu dan airnya juga udah mulai bagus. Biasanya frogbitnya tuh gue kurangin karena tanaman apung itu tuh biasanya juga nilai minusnya adalah menghalangi cahaya sinar lampu tuh untuk masuk ya, karena kan dia di atas. Gitu aja hari ini. Thank you banget kalian udah nonton. Semoga kalian menikmati video ini ya. Semoga nggak bosen di channel gue dengan adanya berbagai macam video. Nggak cuma review mic doang atau kamera dan lensa, sekarang ada main air juga ya, main aquascape. Kalau kalian ada komentar, ada saran, ada kritik, atau mungkin kalian mau bertanya, silahkan tulis di komentar. Sebisa mungkin ya gue jawab, kalau gue bisa jawab. Kalau enggak ya nanti kita Google sama-sama. Lalu thank you banget buat kalian yang udah subscribe di channel gue, thank you banget. Lalu thank you banget juga buat yang udah nge-like, udah komen gitu. Silakan ditonton, silakan menikmati. Kita ketemu lagi di video-video gue berikutnya. Thank you guys, bye-bye.